Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits anta ma'aman ahbabta atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah hari ini di hari yang ke-14 bulan Rabiul Akhir Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Terus berharap kepada Allah semoga aktivitas kita di majelis ini ataupun juga aktivitas kita di luar majelis semua menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah, hari ini kita akan membincangkan sebenarnya ya nyambung juga dengan materi yang sudah yang pernah kita bahas adalah yang dirindukan surga, betul? Siapa saja, berapa kelompok yang disebut dalam hadis Rasulullah yang dirindukan surga? 4 kelompok. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang berikutnya itu penjelasannya itu. Kelompok yang kedua, hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, shaimin fi syahri Ramadan, orang yang menjaga puasa Ramadannya. Baik, hari ini kita akan membahas bersama Nabi di surga. Ibu-ibu azakumullah ya. Kalau kita bicara surga, tentu tak bisa masuk akal kita, tapi kita harus mengimaninya. Sebagaimana contoh misalkan, kalau ibu ini daripada diri ibu, yang pertama yang jelas
akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik daripada bidadari. Seneng nggak? Seneng nggak? Kalau keadaan ibu kan bidadari kan ya pasti itu ya. Kalau sekarang, tapi ingat ya bahwa kalau wanita dunia ini nih, wanita-wanita solihah, wanita dunia ini kalau sudah menjadi wanita surga, karena di surga itu ada makhluk wanita yang terdiri dari dua, bidadari dan wanita surga. Beda itu ya. Jadi kalau disebut wanita surga, ya ini nih. Insya Allah ya, insya Allah ini. Dan wanita-wanita solehah yang lainnya ya. Kalau bidadari surga, dia memang diciptakan oleh Allah, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Dia jenis kelaminnya perempuan dan dia tidak pernah hidup di dunia. Itulah bidadari. Dan ibu jangan membayang-bayangkan kalau aku masuk kalau aku masuk surga aku berubah jadi bidadari, nggak bisa, ya, jelas bisa. Karena jenis makhluknya beda, ya, jenis makhluknya beda. Kalau ibu-ibu disebut manusia, ya. Bidadari itu memang dari awal hidupnya di surga, nggak pernah di dunia mereka itu. Hanya saja keunggulan wanita dunia ini kalau masuk menjadi wanita surga karena kesolehan, maka terjadilah yang luar biasa. Wanita surga yang mana, Bu? Wanita surga yang mana, Bu? Saya gitu. Kok bidadari? Bidadari mah beda. Coba ini loh, wanita surga itu ini. Ini wanita dunia ini kalau sudah masuk surga disebutnya wanita surga. Ya. Dan wanita surga ini kalau sudah berada di tempatnya sana di surga, maka perubahan drastis terjadi, dibuat lebih baik daripada bidadari. Lebih baik dalam masalah apapun, ya, termasuk tadi yang kita bandingkan. Kalau sekarang ibu lebih jelek daripada bidadari. Kan tadi ibu ngaku, ya kan ibu yang ngaku tadi. Tapi nggak usah khawatir, kalau sudah jadi wanita surga, ibu akan menjadi lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Ibadahullah, ini ada yang sifat buruknya pada ibu ini. Ibu-ibu terutama yang paling banyak. Cemburu, betul? Betul nggak? Nggak ngaku lagi, cemburu ya. Itu gampang banget wanita itu cemburu. Cemburu itu enak apa enggak? Halo? Cemburu enak enggak? Enggak enak. Cemburu itu enggak enak. Ya, laki-laki juga bisa cemburu. Tanya Mas Yudi itu. Mas Yudi juga pernah cemburu juga pasti. Itu yang di belakang itu. Itu namanya Mas Yudi itu. Cemburu tuh enggak enak. Tempatnya enggak enak di dunia atau di surga? Cuma di dunia. Makanya kalau ibu sudah jadi wanita surga, dihilangkan rasa cemburu itu. Ibu enggak akan memiliki rasa cemburu. Ya. Walaupun nanti kok jadi saya ngomongin perubahan wanita ya. Padahal saya nggak bermaksud itu ya. Ini cuma menggambarkan bagaimana keadaan surga itu luar biasa gitu ya. Karena ini majelis ibu-ibu ya sudah. Yang saya ceritakan perubahan yang terjadi pada diri ibu kalau sudah jadi wanita surga ya. Yang pertama tadi apa, Bu? Menjadi lebih baik daripada bidadari ya. Kemudian ibu wazakumullah ya,
Bahkan penggambaran lebih baik itu banyak sekali. Sampai digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada wanita surga. Ingat ini kalimatnya ya. Kalau ada wanita surga, berarti yang dimaksud oleh Rasulullah ini siapa nih wanita surga ini? Ya ini. Ya, sekarang pede sekarang. Sekarang udah pede sekarang. Sekarang udah pede ya. Langsung saya itu gitu. Insya Allah. Jika ada seorang wanita surga, dia keluar dari surga untuk menampakkan dirinya ke penduduk bumi. Digambarkan oleh Rasulullah bumi masih ada. Ya. Kalau ada seorang wanita, satu orang ya, satu orang wanita surga, dia keluar dari surga hendak menampakkan dirinya ke penduduk bumi, maka cahayanya akan memenuhi muka bumi. Satu orang. Sekarang pertanyaannya, kondisi ibu sekarang di dunia ini bercahaya apa enggak? Untung ada lampu, kalau nggak ada lampu gelap semua. Tapi nggak usah khawatir, Rasulullah yang menceritakan itu. Begitu ibu menjadi wanita surga, ingat, kalau ibu ingin menampakkan diri ibu ke penduduk bumi, maka cahaya ibu akan memenuhi seluruh muka bumi. Masya Allah. Tidak hanya itu yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian juga bicara tentang, ini agak sensitif nih. Yang kedua ini, yaitu aroma ibu. Saya nggak berani nanya aroma ibu sekarang kayak apa. Ya, disebut oleh Rasulullah aroma wanita surga yang tadi keluar menampakkan dirinya ke penduduk bumi tadi akan memenuhi seluruh muka bumi. Tentu aroma penduduk surga ya wangi lah, ya lebih wangi daripada minyak wangi. Kemudian tidak hanya itu, ditutup oleh Rasulullah bicara tentang penutup kepala. Ibu kan menutup kepalanya semua nih. Kalau saya tanya, kalau sini saya berani nanya ini. Ya. Ibu rahmatullah, kira-kira di antara ibu yang hadir ini, kerudung ibu ada nggak yang harganya 1 juta? 1 lembar? Nggak ada. Ya kali aja ada yang 1 juta nggak ngaku. Ya. Atau 1 juta dapat 5 barangkali. Berarti 200 ada? Yang 200 1 lembar? Enggak, yang ada ini loh. Ada berarti? Ya katakanlah ada. Udah saya hargai aja. Saya hargai semua ini rata-rata harganya 1 jutaan. 1 lembar. Enggak, ini perumpamaan saja. Enggak, supaya untuk bisa membandingkan bagaimana Rasul cerita tentang penutup kepala wanita surga yang tadi menampakkan dirinya ke penduduk bumi tadi. Maka Rasul menyebut bahwa penutup kepala wanita surga, penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lihat itu. Sekarang tak hargai 1 juta ibu sudah nggak mau. Tapi kalau ibu sudah jadi wanita surga, kerudung ibu itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itulah keadaan-keadaan surga yang luar biasa. Kalau hilangnya kecemburuan tadi sedikit saya singgung ini. Dan ibu harus siap ini. Kalau ibu sudah dibikin lebih baik daripada bidadari, wanginya memenuhi muka bumi, cahayanya memenuhi muka bumi, kemudian kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Tapi ingat, ibu nanti harus mendampingi suami. Ini saya menggunakan bahasa dunia ya. Mendampingi suami di mana suami itu selirnya banyak. Bahasa dunia ini selir. Sebenarnya ya istrinya juga. Ya. Ayo, saya pengen lihat nih raut mukanya kayak apa ini. Sudah bicara suami, maka materi suami, siapa suamimu di surga? Masya Allah luar biasa itu ya. Ibu dipaksa harus mempunyai suami yang istrinya banyak. Banyak, bukan 1, 2, 3, 4. Banyak. Mau protes?
Protes itu adanya di cemburu itu adanya di halo? Klesak, klesik. Nggak nerima. Kalau nggak nerima berarti ibu nggak mau masuk surga berarti. Berarti ibu nggak siap untuk jadi wanita surga. Halo? Karena itu kepastian. Itu kepastian. Kalau rasa cemburu ibu dihilangkan oleh Allah, kira-kira ibu menderita enggak? Mendampingi suami yang istrinya banyak. Iya di surga, ini ngomong di surga. Ngomong di surga, ini lagi gambarin surga ini. Bukan sekarang, kalau sekarang mah ibu cemburu pasti. Orang baru ngomong aja udah mukanya nggak enak, ya. Apalagi beneran. Ibarat di surga. Kan tadi sudah sudah awali rasa cemburu ibu dihilangkan. Berarti ibu menderita nggak mendampingi suami yang istrinya banyak? Yakin? Ini repotnya kalau ngomongin surga tapi pikirannya masih di dunia, nggak nyambung, disambung nggak nyambung juga. Masya Allah, sudah disambung dengan cemburumu dihilangin, masih aja mukanya jawabnya nggak enak. Bahkan kalimat Rasulullah SAW kalau diartikan, hati-hati mereka disatukan. Kalau hati-hati mereka disatukan gimana coba? Ya udahlah, itulah gambarannya. Terjemahkan sendiri. Masya Allah, ibu rahmatullah. Dan catatan yang diungkapkan oleh para ulama dalam menjelaskan keutamaan wanita surga, mereka akan wanita-wanita surga ini ya, mereka akan menjadi tuan putri dan ratunya bidadari. Dalam rumah itu ya, dalam rumah tangga ibu di surga ya, ibulah yang jadi ratunya. Sementara pembantu-pembantu ibu juga terdiri dari bidadari-bidadari. Pendamping-pendamping ibu juga sama-sama jadi istri suami ibu juga bidadari-bidadari. Oleh sebab ibu menjadi ratunya bidadari, nah ini nih khabar yang semakin membuat ibu nggak was-was. Was-was itu adanya di mana? Di dunia. Ini berarti di surga ada was-was nggak ada. Tapi saya gunakan ini ya. Ibu tambah tidak was-was lagi karena pikiran ibu masih di dunia. Apa itu? Oleh sebab wanita surga itu dirubah menjadi lebih baik daripada bidadari, maka suami ibu akan lebih cenderung kepada wanita surga daripada kepada bidadari. Halo? Sudah terobati? Belum juga? Sudah. Masya Allah. Baik. Keadaan surga yang sebegitu luar biasa. Kalau guru saya dulu, kalau saya masih kecil gampang banget kalau memberi gambaran surga supaya murid-muridnya, santrinya itu semangat untuk meraih surga. Surga itu kalau kalian makan di dalam surga, maka kalau kamu makan sak piring-piringnya enak. Gimana coba? Ini cuma menggambarkan, walaupun santrinya kecil-kecil, masih kecil-kecil ya digambarkan gitu. Kalau kamu makan, kemudian kamu makan sak piring-piringnya enak aja. Saking pengen menggambarkan bagaimana kebahagiaan di dalam surga itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya masuk surga itu menjadi cita-cita kita. Sepakat? Termasuk juga terhindarkan dari api neraka juga menjadi cita-cita kita, ya. Kalau dalam materi sukses menurut Allah, siapa mereka yang sukses menurut Allah? Masih ingat enggak? Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Orang yang terhindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka sungguh dia orang yang sukses.
dalam surat Al-Imran ayat 185 ya. Nah, saudaraku seiman ya. Tapi tahu nggak ibu kita semuanya ini, tahu nggak caranya masuk surga? Tahu nggak kita caranya terhindarkan dari api neraka? Maka saya kenalkan dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Ini nggak ada deh dalam share-sharean saya tadi nggak tercantum ya. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ya. Saya ambilkan akhir dari hadis ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Kalimat ini luar biasa ya. Ini untuk apa namanya ya? Untuk membatasi ya. Gampangnya gini, untuk bisa cepat memahaminya. Kalau ibu mau pindah rumah, ya, karena pada hakikatnya mati itu cuma pindah. Halo, mati itu cuma pindah kan? Pindah dari mana ke mana? Dunia ke akhir. Cuma itu aja ya. Kalau ibu mau pindah rumah, ibu pasti ringkes-ringkes kan? Ngepek barang kan? Ngeringkesin barang lah. Kemudian tahu-tahu ibu menyatakan kepada anak-anak, kepada suami, semuanya sudah beres, nggak ada satupun yang tertinggal. Apa maknanya? Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya sudah keringkes. Apa maknanya? Nggak ada yang kececer berarti, ya kan? Nggak ada yang kececer, namanya nggak ada yang ketinggal satupun. Tapi apa yang dimaksud dengan Rasulullah ma baqiya syai'un? Tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka. Ya. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan, sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali sungguh semuanya sudah aku jelaskan. Ya, perhatikan ini. Dibuka dengan kalimat tidak ada satupun yang tertinggal, ditutup dengan kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Muncullah pertanyaan. Kalau memang tidak ada yang tertinggal, kalau memang semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dan itu pasti karena Rasulullah yang mengungkapkan, ya, ada enggak cara baru untuk menuju surga atau cara baru untuk terhindarkan dari api neraka? Enggak ada, betul. Itulah kalau orang melakukan cara baru, kalau ada orang yang membuat cara baru agar dirinya masuk surga, agar dirinya terhindarkan dari api neraka, maka dia telah membuat hal-hal yang baru dalam masalah agama. Ini nanti penting, ya, catatan ini penting kalau Allah izinkan kita bisa membahas Telaga Kautsar. Ya. Telaganya Nabi itu hanya bisa bahasa kita apa ya? Bisa dikunjungi, bisa didatangi oleh umatnya Nabi. Tapi ada peristiwa. Nabi melihat ada umatnya diambilkan air oleh Nabi dari telaga itu. Ternyata kelompok itu nggak bisa ngambil air itu. Sampai Nabi mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, wahai ya Allah. Mereka itu kan umatku, kenapa nggak bisa ngambil air telagaku? Maka dijawablah oleh Allah, engkau tidak tahu bahwa mereka telah membuat hal-hal yang baru setelah kamu tidak ada. Sekarang ada nggak yang seperti itu? Banyak, tapi kalau diingatkan marah. Dianggap kita benci. Padahal kalau kita ngingetin itu sayang. Sayang kepada saudara, jangan kamu berbuat seperti itu.
kamu nanti nggak bisa mencapai telaga Nabi gitu. Ya, istilahnya bid'ah, muhdats, hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Bahkan sampai kemudian ada fenomena sekarang, ya. Ya udahlah, sekarang kan media sosial tuh gampang kita dapat berita kan. Begitu pedenya seorang muslim yang dia bawa apa namanya berhala kecil masuk kelenteng begini, ada yang ngikutin berita ini, terus begini kemudian diletakkan di satu tempat. Itu acaranya siapa itu yang seperti itu, bawa berhala kecil masuk kelenteng, kemudian dia gini-gini dengan berhalanya, sebelum diletakkan digini-iniin, begitu diletakkan kemudian dia begini-begini lagi. Itu acaranya siapa? Acaranya orang Islam kah? Jelas bukan. Tapi seorang muslim ini melakukannya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Begitu itu selesai, itu sudah peristiwa lama. Peristiwa yang baru kemudian dia menyatakan, saya adalah anggota dari Buddha Seci. Buddha Seci itu oleh orang ini diakui bahwa sebagai agama yang baguslah menurut dia, ya. Sampai dia menyatakan sebagai anggotanya, dia pribadi, ya, sebagai anggotanya. Dan kata dia, Buddha Seci ini juga berkembang di Jakarta. Dan kemudian juga dia menyatakan juga bahwa apa? Buddha Seci ini melarang anggotanya untuk sembahyang, melarang berdoa, melarang mendirikan rumah ibadah. Coba. Ini agama model apa? Coba Ibu perhatikanlah. Agama apapun ada sembahyangnya enggak? Ada. Kalau namanya agama itu pasti akan mengakui adanya, saya menggunakan istilah yang umum dulu ya, pasti mengakui adanya Tuhan. Apakah itu kemudian menurut akidah Islam itu sesat atau kafir, itu lain soal ya, itu nanti bahasan lain lah. Tapi setiap agama itu pasti mengakui adanya Tuhan. Tapi kok ini ada agama yang tidak melarang, malah melarang sembahyang, menurut istilahnya dia ya. Melarang sembahyang, melarang berdoa. Nah terus dia butuh siapa kalau gitu? Sembahyang itu kepada siapa sih? Berdoa itu kepada siapa sih? Ya kepada Tuhan yang dia percayai kan? Dan ini kok nggak boleh sembahyang, nggak boleh berdoa, berarti mereka percaya Tuhan nggak? Kental muatannya ini tidak percaya sama Tuhan, ateis berarti. Berbahaya sekali Buramakullah. Tapi begitu gampangnya dia menyatakan, aku adalah anggota Buddha Seci. Masya Allah. Kalau diingatkan oleh saudaranya, ini berbahaya, ini bisa tanda-tanda murtad, marah dia. Masya Allah, ya. Belum lagi bicara tentang muhdats yang banyak, kemudian ada tokoh yang kemudian seragamnya merah putih itu, yang pernah saya sampaikan itu. Bagaimana dia sampai bisa memfatwakan kalau umroh itu ke Eropa saja. Coba gimana Bu? Sesat nggak seperti ini nih? Jelas sesat ini. Tapi pengikutnya banyak Ibu Rahmatullah. Ya. Sampai dia menyatakan, Masya Allah, orang yang sholat tidak menggunakan kopiah merah putih, sholatnya nggak sah. Coba gimana itu? Ini syariat apa ini? Tapi ada loh, pada zaman kita hidup loh ini. Pada zaman kita hidup. Nah, saudaraku seiman, maka oleh sebab itu hati-hatilah ya. Baik, Ibu Rahmatullah, kembali kepada tema kita bersama Nabi di surga. Kalau surga itu menggambarkan keindahan, kebahagiaan seperti tadi sekilas saya gambarkan keadaan wanita surga seperti tadi, belum hal-hal yang lain ya. Maka ada satu keadaan yang lebih membahagiakan kita kalau kita masuk surga bersama Nabi. Itu lebih bahagia lagi, ya. Tambah kebahagiaan kita. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu sebagai orang Islam, sebagai muslim, sebagai
umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang normal ini, yang normal pasti pengen bersama Nabi di surga. Kalau Nabi sudah menyatakan tidak ada satupun yang aku tinggalkan, sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka, kecuali sungguh semuanya telah aku jelaskan. Berarti untuk bisa bersama Nabi di surga, kira-kira dijelaskan nggak caranya oleh Nabi? Dijelaskan pasti. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin bersama Nabi di surga, ya mari kita bahas apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersama Nabi di surga untuk menambah kebahagiaan kita di surga. Percayalah, orang yang terakhir masuk surga saja bahagia luar biasa, Bu. Ya. Saya berikan gambaran lagi ini, ya. Orang yang terakhir masuk surga itu juga bahagia. Nah, memang surga itu bahagia, ya, tempat yang membahagiakan. Bagaimana tidak? Tapi ingat, orang yang masuk surga terakhir, dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya, ingat ya, dicatat ini. Ini hadisnya panjang sekali, ya. Bicara tentang syafaat. Ada orang beriman yang Rasul menyatakan, aku tahu orang yang keluar dari api neraka terakhir dan dia masuk surga terakhir. Sampai orang ini diperintahkan oleh Allah, masuklah ke dalam surga. Orang ini kemudian menuju surga, dia nggak berani masuk. Bayangan dia, surga udah penuh kayaknya gitu. Dia balik kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Enggak, masuklah kamu ke dalam surga. Sampai 3 kali kemudian Allah menyatakan, masuklah kamu ke dalam surga, kamu akan mendapatkan 10 kali dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bisa terbayang, Bu? Kalau mau bahasa dunia, diberi kafling 10 kali dunia. Halo? Ngomong repot ngurusnya. Itu kan di dunia repot, Mak. Repot itu enak apa enggak? Repot enak apa enggak? Tempatnya enggak enak itu di mana? Kalau di surga enggak ada istilah repot. Walaupun kita diberi, jangan kita lah. Ini yang terakhir masuk surga soalnya. Kalau orang itu terakhir masuk surga dapat kafling 10 kali dunia, ya enggak repot orang itu di surga kok. Seneng saja. Ya. Masya Allah, Ibu Rahimahullah. Nah, oleh sebab itu Ibu Bahasakumullah, pun juga demikian para sahabat itu keinginan bersama Nabi itu tidak hanya di dunia, penggambarannya begitu, ya. Contoh misalkan, kalau kita bicara wanita yang syahid pertama, siapa? Ada yang tahu? Sumayyah, ya. Suaminya namanya siapa? Yasir. Anaknya namanya siapa? Amr, ya, bin, anaknya namanya Amr, Yasir itu bapaknya, ya. Nah, bagaimana ini keluarga mantan budak sebenarnya, ya. Tapi bagaimana kecintaan kepada Nabi sehingga selalu pengen bersama Nabi. Walaupun harus kehilangan nyawa, mereka tidak bergeming. Mereka tidak mau melepas imannya. Itu menunjukkan apa? Mereka tetap pengen bersama dengan Nabi. Kalaulah kita mau mengungkapkan bagaimana kisahnya Sumayyah, kisahnya Yasir, tentu kita tidak akan bisa menahan air mata kita. Ya udah, yang jelas mereka sanggup kehilangan nyawanya. Bagaimana juga seorang sahabat, ya, Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam, ketika mengikuti Nabi, maka ibunya nggak terima. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena anaknya tetap aja mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pokoknya bersama Nabi saja. Maka kemudian ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan protes dalam bentuk mogok makan. Mogok makan berhari-hari. Kira-kira kondisinya gimana kalau udah berhari-hari nggak makan? Ya lemes lah. Pasti itu udah. Kodrat lah, begitulah bahasa kita. Maka ketika melihat ibundanya lemes, kira-kira Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan nggak? Sa'ad bin Abi Waqqas sebenarnya sayang nggak sih sama ibunya? Sayang. Maka didekatilah ibunya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai bunda, makanlah.
Ternyata ibunya tetap nggak mau makan. Aku mau makan kalau kamu mau meninggalkan Muhammad. Masya Allah. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Lihat ini. Tekadnya pengen selalu bersama Nabi. Nggak mau petal biasanya. Nggak mau lepas dari Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan kepada bundanya. Wahai bunda. Kalau bunda punya nyawa 100. Kemudian lepas satu demi satu sampai nyawa terakhir ibu lepas. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Ini lihat nih. Ya. Luar biasa ya. Kecintaannya kepada Nabi wujud betul. Pengen bersama Nabi walaupun diprotes sama orang tuanya seperti itu nggak peduli. Ya. Ada lagi juga yang lain. Umar. Ini wanita juga ini. Yang sanggup membentengi, menutup pintu gua ketika Rasulullah berada di dalam gua kemudian dihujani anak panah oleh kafirin Quraisy. Maka kemudian Umar membentengi pintu gua dengan tubuhnya. Ya. Istilah kata kita itu gini. Yang penting Nabi nggak terluka. Luar biasa ya. Sehingga kemudian terkisahkan Umar wafat dalam kondisi tidak lepas dari 70 anak panah menancap pada tubuhnya. Sanggup kita mengekspresikan cinta kita seperti itu? Kayaknya kita bukan kelasnya itulah. Kita kayaknya belum. Tapi nanti ada kesempatan. Apakah bagaimana kita caranya gitu ya. Nah saudaraku seiman, apalagi kisah hijrah. Luar biasa. Mereka sanggup meninggalkan keluarga, meninggalkan harta di Mekah. Yang penting bersama Nabi. Yang penting bersama Nabi ya. Bahkan ada satu sahabat yang mulia ketika dia ditanya setelah dia melayani Nabi kemudian ditanya oleh Rasulullah, sekarang kamu minta apa? Mintalah kamu. Minta apa sekarang kamu? Ya. Maka sahabat ini menyatakan, izinkan aku bisa mendampingimu di surga. Masya Allah. Bagaimana ini? Padahal orang ini juga butuh, dunianya juga butuh. Tapi tidak terlintas dalam benaknya untuk memiliki dunia. Tapi izinkan aku ya Rasulullah untuk mendampingimu di sorga. Kemudian ditanya lagi oleh Rasul, apa lagi yang kamu minta? Enggak ya Rasulullah, itu saja yang aku minta. Maka kemudian Rasul menyatakan, ya kalau begitu untuk mewujudkan keinginanmu itu bantulah aku. Perbanyaklah sujud. Ya, nanti kita akan baca hadisnya itu. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun juga demikian Abu Bakar As-Siddiq. Pembelaannya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, keinginannya bersama Nabi, ya. Ketika di dalam gua melihat dinding-dinding gua berlubang-lubang yang disangka ini mesti ada binatang berbisanya nih dari lubang-lubang. Maka kemudian ditutup dengan korma-korma yang dia miliki. Kemudian tertinggallah satu lubang, kormanya habis. Lah, ini ditutup dengan apa nih? Nanti kalau keluar binatang berbisa gimana? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap, kalau gitu tak tutup dengan jempolku saja. Sementara Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ternyata betul di lubang ini ada binatang berbisa. Jempolnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian disengat atau digigit, ya. Kemudian kesakitan luar biasa, menangis, tapi sementara Nabi tidur pulas. Nggak berani bangunin. Nahan tangis, air matanya keluar, netes ke pipi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun. Baru tahu bagaimana sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya. Juga demikian penggambaran tidak mau berpisahnya dengan Nabi. Detik-detik ketika Rasulullah SAW wafat. Siapa yang reaksi keras? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai bahasanya Nabi tidak mati. Nabi nanti akan hidup lagi. Ya. Nanti kalau Nabi sudah hidup, maka Nabi akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Ini sebuah ancaman sebenarnya ya. Apalagi kadang-kadang dibebaskan penerjemahnya gini. Siapapun yang ngomong Nabi wafat maka aku penggal kepalanya. Ya. Kenapa kok Umar sampai mengatakan begitu? Gak pengen pisah dengan Nabi. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun beda dengan kita.
Kalau para sahabat cinta kepada Nabi dengan mengekspresikan seperti tadi, kita kira-kira cinta kepada Nabi enggak? Pasti kan ya? Jangan ragu-ragu. Kita cinta kepada Nabi apa enggak? Cinta. Wajib hukumnya, Bu, ya. Tapi bisakah kita mengekspresikan seperti sahabat? Enggak bisa, karena memang kita enggak sezaman dengan Nabi. Kita enggak hidup bersama Nabi. Tapi jangan congkak juga. Ada seorang murid pada zaman tabi'ut tabi'in yang dia menyatakan, wah enak ya hidup bersama Nabi. Maka oleh gurunya dinyatakan, kalau kamu hidup bersama Nabi, kamu tidak akan kuat. Kalau kita hidup bersama Nabi, kira-kira kita kuat nggak? Ibu kuat seperti Sumayyah? Ibu kuat seperti Ummu Marok? Masya Allah. Ya sudah, kalau itu terlalu tergambar, aduh mati gitu ya. Ibu sanggup seperti Khadijah menghabiskan hartanya untuk mendukung dakwah suaminya? Halo? Bolak-balik sedekah, bolak-balik sedekah. Iki piye to iki diajak sedekah malah bolak-balik sedekah dijak. Mbok wis to Mas, bolak-balik sedekah. Kok entek engko tabungane gitu. Masya Allah, ditabung di akhirat. Kalau sedekah itu nabung juga, nabungnya di akhirat. Banyak-banyak hartamu dibawa ke akhirat, jangan terlalu banyak ditinggal di dunia, ya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah, tapi walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi, tidak bisa mengekspresikan cinta kita kepada Nabi seperti para sahabat, tapi ada jalannya. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi? Nanti ini akan menjadi asbab kita bisa bersama dengan Nabi, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kayak ini pernah ini saya sampaikan pada materi yang dirindukan surga, ya. Ketika Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan kepadaku, ini nasihat Rasulullah nih, kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari, masih ingat nggak hadis itu? Kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari mampu menghilangkan khianat kepada orang lain pada dirimu, maka lakukanlah, karena hal itu adalah sunnahku. Kemudian Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, ya. Siapapun yang menghidupkan, menjalankan, mempraktekkan, mengamalkan sunnahku, dan sunnah Nabi banyak, seluruh syariat Islam adalah sunnah Nabi. Kalau kita mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan ini ajaran Nabi, berarti itulah bukti cinta kita kepada Nabi, ya, kepada Nabi. Nah, Ibu azakumullah, kalau sudah terbukti seperti itu, Rasulullah menyatakan, man ahabbani, siapapun yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Ini perolehannya. Siapapun yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Bisa kan jalannya? Ya, baik, warahmatullah. Maka Nabi telah menjelaskan baik di dalam ayat maupun juga di dalam hadis, ya, bagaimana supaya kita bisa bersama Nabi. Setidak-tidaknya ada 8. Coba kalau tadi Umin Wulan sudah men-share apa yang saya share ke beliau, ya, coba dibuka, ada 8 golongan orang bersama Nabi di surga, ya. Yang pertama, atau saya lebih suka menyebutnya itu apa ini, sebab, ya, sebab-sebab bisa bersama Nabi di surga. Sebab yang pertama adalah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini puncak ini, ya, puncak bagaimana caranya kita bisa bersama Nabi di surga. Kalau di dunia kita sudah nggak bisa, karena kita nggak hidup sezaman dengan Nabi, ya. Tapi di akhirat kita masih ada kesempatan untuk bisa bersama Nabi di surga. Inilah salah satu di antara caranya. Puncaknya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka surat An-Nisa, atau buka saja tadi yang sersanan saya sudah tercantum itu surat An-Nisa ayat 69,
Ya. Silakan dibacakan, Mbak Erni, mau dibacakan monggo. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, baik, warahmatullah. Wa may yuti'illaha war rasula. Dan siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan ma'a bersama alladzina, orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang dikaruniai nikmat. Sekaligus ayat ini juga untuk mentafsirkan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Kalimat itu ada dalam surat apa? Surat Fatihah, ya. Setelah kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Maka tafsirnya ayat ini, ya. Kita minta sirat yang mustaqim, sirat yang lurus, yaitu sirat atau jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat. Siapa saja itu? Yaitu jalannya para nabi, jalannya as-siddiq, jalannya as-syuhada, jalannya as-solihin. Tersebut dalam ayat 69 ayat surat An-Nisa ini, ya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Dan tentu Ibu Bu azakumullah, kalau kita melihat asbab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan tadi yang saya ceritakan. Ada sahabat yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa Bu namanya? Coba Ibu lihat itu di dalam share-sharean tadi di poin yang ketiga, ya, di poin yang ketiga, ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kisah inilah yang menjadikan asbab turunnya ayat tadi, ayat 69 dari surat An-Nisa. Singkatnya, ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ditanya oleh Rasulullah, "Sal, kamu minta apa?" "Mintalah." Ya, mintalah. Maka kemudian Rabi'ah bin Ka'ab menyatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannati." Ya. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa mendampingimu. Murafaqata, mendampingi ka, mendampingimu di mana? Fil jannah. Itu saja yang diminta. Ya. Kemudian sampai akhir, ya, dan oleh sebab itulah dengan kisah ini kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 69. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mentaati Allah, siapapun yang mentaati Rasulullah, mereka akan bersama dengan kelompok orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Berarti kalau kita mengikuti, kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasul, kita bisa bersama dengan Nabi. Tidak hanya itu, kita juga bisa bersama dengan as-siddiq, orang-orang yang senantiasa jujur, selalu menganggap benar, ya, tidak ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibu rahmatullah, ya, apakah ada orang yang ragu-ragu dengan yang disampaikan oleh Rasulullah? Ada orang yang tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Rasulullah?
banyak ibu rahmatullah. Saya pernah masuk dalam grup WA ya, yang kemudian akhirnya saya nggak kuat juga, saya keluar. Wah ini kayaknya grupnya mengajak sesat ini ya. Walaupun itu perdebatan luar panjang, yang panjang lebar perdebatan tentang apa? Azab kubur. Ya. Ada salah satu ustadz yang ada di dalam grup itu, dia menyatakan tidak ada itu azab kubur. Alasannya apa? Amalnya saja belum dihisap, masuk diadab. Ini logika namanya, main logika dia. Ya. Dia tidak paham. Bukankah Nabi kita mengajarkan supaya kita berdoa, minta perlindungan dari 4 hal. Salah satu di antaranya adalah berlindung dari azab kubur. Kapan itu doa itu kita lakukan, kita mohonkan kepada Allah? Di saat kita tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah saja ngajari untuk berlindung dari azab kubur. Berarti azab kubur ada enggak? Ada. Panjang lebar tetap enggak mau kembali. Menyatakan tidak ada azab kubur itu. Ini repot nih orang begini, udah saya keluar aja dari grup itu. Nah, saudaraku seiman, ada ternyata orang yang seperti itu, ya. Merubah-rubah ajaran Nabi juga ada yang seperti tadi. Masa ada umroh ke Eropa? Halo? Orangnya masih hidup itu loh. Mestinya MUI segera mengambil tindakan ini, mumpung direkam ini. Ya. Mestinya MUI segera mengambil tindakan. Yang kemarin mereka kelompoknya masuk Istiqlal. Kemudian mereka nyanyi-nyanyi di dalam Istiqlal sebelum kedatangannya Paus. Ya. Kelompok itulah, ya. Kiainya yang ngomong seperti itu, ya. Masya Allah, gimana itu? Jangankan umroh ke Eropa, jenengan umroh ke Madinah tidak sah. Umroh ke Madinah tidak sah. Halo? Siapa yang mau nentang? Ayo. Ustadz mana yang mau nentang pernyataan saya ini? Siapapun yang umroh ke Madinah tidak sah, apalagi ke Eropa. Halo? Umroh itu pasti di Mekah. Dan pasti di dalam Masjidil Haram saja, nggak keluar. Kok begitu? Iya. Tawaf. Tawaf itu apa? Keliling Ka'bah. Ka'bah adanya di mana? Di Mekah kan? Mau keliling kuburannya Nabi? Nggak bisa, ya. Setelah tawaf, kemudian sa'i. Sa'i ada di mana? Ya di dalam Masjidil Haram juga sekarang. Antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Setelah itu tahalul. Apa itu tahalul? Potong rambut. Apa ibu? Udah nanti saya potong rambutnya di samping makam Rasulullah saja. Begitu. Ya nggak sah. Walaupun Masjid Nabawi juga masjid yang utama. Tapi bukan di sana tempat tahalulnya. Halo? Malah ada kiai, ngaku kiai. Ajengan, ngaku ajengan. Ya. Malah ngajak umroh ke Eropa. Masya Allah. Kemudian menunjukkan dangkalnya ilmu fikihnya. Kemudian mendajjal-dajjalkan imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Asbab apa? Asbab mereka menuduh bahwa imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi kalau baca Fatihah dalam sholat tidak pernah baca bismillah. Dajjal itu. Masya Allah. Ini orang menunjukkan dangkal ilmunya ini. Ya. Masya Allah. Kok bisa begitu ya? Nah inilah fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman, hati-hatilah. Ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasul. Ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah semuanya, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang menjadikan kita masuk surga, menjadikan kita terhindarkan dari api neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul. Nggak usah neko-neko. Halo? Nggak usah neko apa bu? Nggak usah neko-neko apa sih? Jawa Timuran ya bu? Nggak usah macam-macam. Wes ra usah menempuh jalan baru. Jalan baru mah itu adanya di dunia. Jalan baru. Subhanallah ya.
Cukuplah, merasa cukuplah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, karena Nabi sudah menjelaskan semuanya, ya. Kemudian kita masuk asbab yang kedua. Ya, asbab yang kedua, kalau kita pengen bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita mencintai Nabi. Tadi sudah kita singgung-singgung kan? Tapi sekarang kita akan mengambil satu hadis lagi, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kami tidak pernah merasa gembira segembira ini ketika Nabi mengucapkan, perhatikan ini ya. Jadi Anas bin Malik sedang menggambarkan para sahabat termasuk beliau sendiri merasa kegembira yang luar biasa, merasa senang, merasa bahagia yang luar biasa setelah Nabi mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya dalam poin kedua itu? Coba dilihat itu poin kedua. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ingat, tadi saya berikan gambaran bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi. Luar biasa, mereka sanggup kehilangan nyawanya, sanggup kehilangan hartanya, berpisah dengan keluarganya, nggak apa-apa. Yang penting bersama Nabi. Saking cintanya kepada Nabi. Mendengar berita Nabi wafat aja nggak terima, karena pengen bersama Nabi terus gitu. Ya. Nah, saudaraku seiman, ya. Sekarang kenapa? Coba ibu pikirkan ini, ibu pikirkan. Kenapa Anas bin Malik kok dan para sahabat yang lain begitu mendengar Rasulullah menyatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, kok mereka kemudian merasa bahagia banget? Bahkan perasaan bahagianya luar biasa. Kenapa kira-kira? Mungkin bahasa kita ini, bahasa dunia. Terjawab sudah keinginanku. Halo? Kunya di sini saya menggambarkan para sahabat ya. Terjawab sudah keinginan para sahabat yang selalu pengen bersama Nabi. Tidak hanya bersama di dunia, tapi pengen juga bersama sampai akhirat di surga. Sementara kita tidak bisa bersama dengan Nabi di dunia, tapi kita masih ada kesempatan bisa bersama Nabi bersama dengan Nabi di surga. Caranya apa? Salah satu diantaranya adalah mencintai Nabi. Pembuktian cintanya Nabi apa? Tadi mencintai Nabi yang tadi hadis yang awal. Bukannya hadis yang awal, yang tadi ketika saya masih memberikan pengantar. Ahya sunnatin Nabi. Menghidupkan ajaran Nabi. Mengamalkan ajaran Nabi. Ya, yang tidak diajarkan gak usah diamalin. Ya. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan. Sungguh aku, ya di sana tertulis saya gitu ya. Aku senangnya membaca aku ya. Sungguh aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mencintai Abu Bakar, juga mencintai Umar. Pendek kata, Anas bin Malik ini menyatakan aku mencintai semuanya gitu ya. Ya Nabi, ya sahabat-sahabat dicintainya semua ya. Apa harapannya dengan mencintai itu? Mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap agar bisa bersama mereka nanti di akhir. Ingat-ingat surat An-Nisa ayat 69. 4 golongan tadi yang akan bersama akan bisa bersama dengan mereka kalau kita mentaati Allah dan Rasul. 4 golongan itu siapa aja? An-Nabi. Jelas para sahabat bukan Nabi. Berikutnya As-Siddiq, jelas para sahabat As-Siddiq. Yang berikutnya As-Syuhada, banyak para sahabat syuhada. Kemudian yang berikutnya As-Sholihin, jelas para sahabat adalah As-Sholihin semua. Nah, maka kemudian Anas bin Malik menyatakan aku ingin bersama mereka di akhirat. Walaupun amalku tidak seperti mereka. Ini Anas bin Malik loh. Anas bin Malik yang usia yang paling panjang, wafat terakhir di kalangan para sahabat. Anaknya sampai 90 itu ya. Nah, saudaraku seiman ya, Anas bin Malik tentu orang yang saleh.
didikan Rasulullah, menjadi pembantunya Rasul dari kecil. Maka kira-kira gimana Bu ilmunya Anas bin Malik? Tapi Anas bin Malik menyatakan, aku pengen bersama mereka, termasuk yang tadi yang disebut siapa? Abu Bakar, Umar, walaupun amalku tidak seperti mereka. Terus amal kita gimana kalau dibandingkan dengan Umar, Abu Bakar? Tambah jauh lah. Ibu rahimahullah. Tapi pintu bisa bersama mereka ada. Pintu bersama dengan mereka di akhirat masih ada. Pintunya apa? Cintailah mereka. Yuk kita coba angkat surat At-Taubah ayat 100. Bagaimana caranya kita mewujudkan cinta kita kepada para sahabat? Kalau kepada para nabi, tentu apa Bu? Menghidupkan sunnah nabi. Tapi kecintaan kita kepada para sahabat bagaimana? Silahkan dibacakan surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uuhum bi ihsan, gitu ya. Ya monggo silakan bacakan yuk. Monggo. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fiik. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu ila akhir ayat. Dan orang-orang yang pertama-tama memasuki al-Islam dari kalangan al-muhajirin. Siapa itu al-muhajirin? Sahabat yang berasal dari Mekah. Kenapa disebut muhajirin? Karena mereka hijrah ke Madinah. Al-Ansor, siapa mereka? Al-Ansor ini sahabat Nabi yang dari Madinah. Kenapa disebut Al-Ansor? Karena memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat yang dari Mekah. Terus pintu kita ada di mana? Ayat ini, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mengikuti mereka siapa? Mengikuti para sahabat. Bagaimana cara mengikutinya? Bi ihsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu apa? Semua yang diajarkan Nabi pasti para sahabat sudah mempraktekkan. Maka kaidahnya, kalau ada satu amal bisa kita saring. Kalau amal ini benar dari Nabi, pasti ada sahabat yang mempraktekkan. Kalau sampai tidak bisa menunjukkan sahabat siapa yang mempraktekkan ini, kalau mereka nggak bisa menunjukkan, berarti kita ragu-ragu. Ini jangan-jangan nggak diajarkan Nabi ini. Kalau kita sudah ragu-ragu, jangan-jangan ini tidak diajarkan Nabi, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita melaksanakan apa yang sudah jelas dari Nabi. Ya, kenapa kok sahabat jadi ukuran, Bu? Kenapa sahabat kok jadi ukuran? Kenapa? Karena Nabi itu memang muridnya, Nabi. Para sahabat itu adalah muridnya Nabi. Praktek Islamnya dimonitor, diawasi oleh Nabi, ya. Jadi makanya sampai kemudian Allah istilahnya mentazkiyah mereka. Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Dalam ayat 100 surat At-Taubah tadi, kalau kita mengikuti mereka dengan baik,
Yang mereka kerjakan kita kerjakan, yang mereka tidak kerjakan kita tidak mengerjakan, itu namanya baik, mengikutinya. Maka kita akan bersama dengan mereka, kalimatnya juga sama. Radhiyallahu anhum. Coba perhatikan di ayat itu. Setelah Allah menyatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Maka mereka akan diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa dalam radhiyallahu anhum itu? Para sahabat dan kita yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang menyimpang dari pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, barakallahu ya. Jadi anta ma'an man ahbabta, kalian bisa, kita ya kamu kata Rasulullah akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita mencintai Nabi, kita juga mencintai para sahabat. Kita mencintai Nabi dengan cara mengamalkan sunnah Nabi. Kita mencintai para sahabat, mengikuti caranya para sahabat. Wallahu a'lam ya. Tapi ingat ya, dalam masalah agama jangan terjebak. Kalau sarana mah kita bebas. Kadang-kadang saudara kita kalau diingatkan kan membantah. Ya sudah kalau gitu ke Mekah pakai onta saja. Kan itu hal yang baru juga. Iya betul itu hal yang baru. Itu muhdats juga, itu hal yang baru. Tapi itu masalah sarana. Kalau masalah sarana tergantung dari ilmu pengetahuan yang diizinkan oleh Allah terbuka. Dulu Nabi juga nggak pernah pakai ini. Halo? Terus ini juga menyesatkan. Ya enggak, ini masalah sarana. Ya enggak lah, ya. Lampu, pengeras suara, pesawat, sepeda ontel. Yang siapa masih hobi sepeda ontel? Iya, Masya Allah, ya enggak apa. Itu semuanya Nabi enggak kenal. Yang kenalnya kendaraannya onta, kuda, keledai kan begitu. Masa kemudian diingatkan, ya sudah kamu ke Mekah pakai onta aja. Berarti enggak masuk akal itu. Bantahannya enggak masuk akal ya. Kemudian asbab yang ketiga, yuk lihat asbab yang ketiga, ya. Asbab yang ketiga adalah memperbanyak sholat sunnah. Maksudnya tentu sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ya, bukan sholat sunnah bikinan selain Nabi. Ada sholat sunnah bikinan selain Nabi, ada, ya. Di antara sholat ar-raghaib. Sholat ar-raghaib itu biasanya dilakukan ba'da sholat maghrib sampai sholat isya, ya, dilakukan pada bulan Rajab di Jumat pertama kalau nggak salah begitu ya. Jumlahnya nggak tahu 12 atau berapa itu lupa saya. Nah itu bukan ajaran dari Nabi itu, ya. Kenapa mesti harus dilakukan, ya? Nah saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik ya. Memperbanyak sholat sunnah. Apa dalilnya? Asbab yang ketiga ini. Tadi kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, sahabat Rasulullah ini. Beliau menceritakan bahwa aku pernah bermalam bersama Nabi itu ya. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mabit, bahasa kita gitulah. Ya, mabit ya. Mabit itu apa, Bu? Bermalam kan, ya. Aku pernah bermalam bersama Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi, itu ada harokat yang kurang pas itu ya. Biwudu'ihi harusnya biwudu'ihi harusnya gitu ya. Biwudu'ihi wa hajatihi. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab melayani Nabi. Apa bentuknya? Mengambilkan air wudu dan juga keperluan-keperluan Nabi yang lainnya diservis lah gitu ya. Dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Begitu Rasulullah dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab, kemudian Rasulullah menyatakan kepada Rabi'ah, "Sal, mintalah kamu sekarang. Sekarang kamu minta apa?" Nah, inilah yang tadi saya ceritakan. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta apa, Bu? Izinkan aku bisa mendampingimu di surga. Izinkan aku bisa bersamamu ya Rasulullah di surga. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, "Au ghairu dzalika, apakah ada lagi yang selain itu? Selain bersamaku di surga, kamu minta apa lagi?" gitu loh. Ternyata Rabi'ah bin Ka'ab tetap aja menjawab, "Cuma itu saja Rasulullah." Masya Allah, nggak minta yang lain-lain.
Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika. Maka bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu itu. Keinginan Rabi'ah bin Ka'ab apa, Bu? Pengen bersama Nabi atau pengen mendampingi Nabi di surga. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan apa? Bikathrotis sujud. Dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini apa maksudnya? Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud ini memperbanyak sholat sunnah. Kenapa kok sholat sunnah? Karena kalau kita hanya mengandalkan sholat wajib, sujudnya sudah tertentu bilangannya. Monggo silahkan dihitung sendirilah, mulai dari subuh sampai isya itu kira-kira berapa sujudnya. Kalau kita hanya mengandalkan sholat wajib saja maknanya, maka hitungan sujudnya tetap. Tapi ini Rasulullah menggunakan kalimat bikasrotis sujud. Perbanyaklah sujud. Supaya kita lebih banyak sujud kita kepada Allah, ya harus memperbanyak mengerjakan sholat sunnah. Tentu ingat catatannya, sholat yang diajarkan Nabi. Semaksimal mungkin yang sudah kita ilmui, kita mengerjakannya, ya mengerjakannya. Nah, saudaraku seiman, kemudian asbab yang keempat untuk bisa bersama Nabi adalah hendaklah kita berakhlak mulia. Ya, ingat kaitannya dengan akhlak ini, rahmatullah. Orang yang dirindukan surga ada berapa? 4. Yang kedua siapa? Golongan apa yang kedua? Hafidhil lisan. Hafidhil lisan, menjaga lisan itu berkaitan dengan akhlak. Ya. Makanya sampai saya jelaskan ada wanita yang malamnya sholat, siangnya puasa, sodakohnya banyak. Ini Abu Hurairah yang menceritakan. Tapi kata Abu Hurairah, tapi wanita itu suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Sontak Rasulullah bersabda, tempatnya di neraka. Padahal digambarkan memang keadaannya jadi ibadahnya malam sholat, siang puasa, sodakohnya banyak. Tapi ternyata nggak bisa menjaga lisannya. Pantas kalau Rasulullah mewasiatkan, menasihati Mu'az bin Jabal, kuffa alaika hadza. Jaga olehmu akan hal ini, ya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia menjadi sebab kita bisa bersama dengan Nabi di surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati akhasinakum akhlaqan." Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, Masya Allah, paling aku cintai kata Rasulullah ya. Seneng gak kalau dicintai Rasulullah? Tentulah ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling akrabikum minni majalisan yaumal qiyamah, yang paling dekat duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi dengan modal akhlak, karena memang Islam itu dalam hadis Jibril itu lengkap. Iman, Islam, ihsan. Ihsan inilah akhlak. Nah, saudara-saudara ya. Maka perhatikan bahwa kita dan keluarga kita mudah-mudahan di penutup hidup ini terbangun dengan akhlak yang mulia ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Kemudian asbab yang kelima ya. Asbab yang kelima supaya kita bisa bersama Nabi di surga adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, jangan segan-segan untuk disenggang-senggang waktu itu isi dengan sholawat. Ada seorang sahabat Ka'ab namanya, beliau sampai punya tekad, ya Nabi, kalau begitu seluruh doaku akan aku isi dengan sholawat saja. Enggak minta apa-apa. Kalau doa cuma sholawat saja. Masya Allah. Kenapa kok dengan sholawat bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah, bisa bersama dengan Rasulullah di surga? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan."
Ya. Manusia yang paling utama, maksudnya yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang banyak sholawat kepadaku. Didukung dengan hadis yang tidak tercantum dalam catatan itu, di dalam satu kitab Wad'u ar-Rasuli ummatihi, ya, perpisahan Rasul dengan umatnya, ada satu hadis saya nukilkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sahih An-Nasa'i, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallahi malaikatan sayyakina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu punya malaikat itu kerjanya ya saya sayyakina fil ardi, keliling dunia. Apa kebutuhannya? Apa tugasnya malaikat ini? Yuballighuni min ummati salam, untuk menyampaikan salam-salam umatku itu kepadaku. Masya Allah. Jadi kita kalau lagi sholawat salam kepada Nabi itu, ternyata ada malaikat yang ngambil ucapan kita itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi sekarang ada di mana? Di alam barzah. Udah nggak bisa kejebak lagi. Ya, di alam barzah. Untuk bisa nyampe salam kita ke sana, untuk bisa menyampai salam kita, sholawat kita kepada Nabi ke sana, ternyata berdasarkan hadis ini ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah. Lafal yang dalam kitab ini pendek, tapi ada penjelasannya bahwa malaikat itu ketika berhadapan dengan Nabi kemudian menyampaikan, wahai Nabi, ini salam dari Erni binti siapa? Ayahnya. Ya, si Fulanah binti Fulan. Jadi nama kita disebut. Ya. Ini adalah sholawat dan salam dari Fulanah bin Fulan. Semakin banyak kita menyampaikan sholawat dan salam, maka nama kita akan sering disebut di hadapan Nabi. Kalau nama kita sering disebut di hadapan Nabi, maka kita semakin dikenal oleh Nabi. Di samping nanti bahasan yang lain, Nabi mengenal kita karena muka kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya. Apakah muka ibu sekarang bercahaya? Wah, bukan wanita surga kalau yang ini. Ini kaitannya dengan telaga, ya. Nabi menyatakan muka mereka, bahkan bahasanya muka mereka belang gitu ya. Belang itu maksudnya bercahaya. Karena air wudhu, bekas wudhu. Nah, saudara ya. Nah, inilah kesempatan, perbanyak sholawat dan salam kepada Nabi di senggang-senggang waktu. Nggak usah nunggu harus dalam sholat, enggak, ya. Di senggang-senggang waktu sholawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan nama kita semakin dikenal oleh Nabi. Sebab yang keenam, ya, kita masuk sebab yang keenam. Menyantuni anak yatim, suka menyantuni anak yatim, ya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa ia maksudnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati wa hakadha," ya. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, ya. Aku dan orang yang suka nyantuni anak yatim. Kalau ibu suka nyantuni anak yatim, kalau kita suka nyantuni anak yatim, kata Rasulullah, aku dan kita, ya, kita suka nyantuni anak yatim. Aku dan mereka ini, ya, di surga kelak seperti ini. Sambil Rasulullah memberikan kode dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Ini menggambarkan dekat atau jauh? Dekat. Ini hanya digambarkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah dengan orang-orang yang suka nyantuni anak yatim itu nanti di surga kedudukannya seperti ini. Dekat banget. Masya Allah. Ya, bersama Nabi di surga. Ya. Kemudian poin yang ketujuh ini agak khusus nih. Poin ketujuh ini agak khusus kaitannya dengan anak. Ya, dengan anak dan khusus anak wanita, ya, khusus anak wanita. Kenapa kok bahasanya khusus anak wanita, ya? Karena ibu rahimakumullah, bukankah nyaris
di lapisan muka bumi ini setiap peradaban mesti bahasa kita menomorduakan anak perempuan. Ya, lebih mengutamakan anak laki-laki. Itu secara umum begitu ya. Bahkan di zaman jahiliyah anak perempuan sampai nggak ada harganya, betul nggak? Sampai dipendem hidup-hidup dan sebagainya. Rasanya kalau punya anak wanita tuh aib gitu. Itu zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Maka Islam tidak memperbolehkan seperti itu. Nah, dalam bahasan poin 7 inilah mendudukkan anak wanita itu, kalau kita sebagai orang tuanya mendidiknya dengan baik, mendidiknya menjadi anak yang solehah, justru menjadi sebab kita bisa bersama dengan Nabi di surga. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tadaraka dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahatain, ya. Barang siapa yang memelihara, maksudnya mendidik dua anak wanitanya hingga dewasa menjadi anak yang solihah, maksudnya ya, maka aku akan masuk surga bersamanya, bersama orang tua tersebut, ya, di surga kelak seperti ini. Rasulullah juga memberikan isyarat 2 jari, ya. Tapi dalam hadis ini disebut jariyatain, 2 anak wanita, ya. Terus muncul pertanyaan, bagaimana kalau anaknya cuma 1 dan wanita juga? Bagaimana kalau anaknya 3 atau 4 wanita semua? Terus gimana? Hadis ini bunyinya cuma 2 anak wanita. Maka jawabannya, yang pertama, kalau anaknya cuma 1, Nabi juga pernah ditanya, bagaimana ya Nabi kalau anaknya cuma 1 wanita? Maka Nabi juga menyatakan walaupun anaknya cuma 1. Artinya apa? Kalau anaknya 1 dan perempuan dan kemudian dididik dengan baik menjadi anak yang solehah, tetap akan menjadi asbab orang tuanya yang didiknya itu, yang mendidik anak itu menjadi bersama dengan Nabi di surga. Bagaimana dengan yang 3 atau 4? Yang 2 saja bisa menjadikan asbab, apalagi sampai 3 dan 4, gitu ya. Nah, yang terakhir, barakallahu, ini kaitannya adalah zat yang menetapkan semua kejadian. Kita pengen masuk surga. Siapa yang mengizinkan kita masuk surga, Bu? Allah. Kenapa kok Allah? Ya, memang surga milik Allah. Kalau kita pengen bersama Nabi di surga, kira-kira siapa yang menentukan? Ya Allah juga, ya. Karena semua itu tergantung amal kita diterima atau tidak. Siapa yang menerima amal kita? Siapa yang nolak amal kita? Allah juga. Maka penting dalam poin ke-8 ini, walaupun ini athar sahabat, kalau disebut athar sahabat itu berarti bukan dari Nabi, tapi diperbuat oleh sahabat. Siapa yang memperbuatnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa perbuatannya? Berdoa. Doalah, minta kepada Allah agar kita bisa bersama Nabi di surga. Lafal doanya sudah ada. Tadi saya share. Silahkan ya untuk diamalkan. Nambah perbendaharaan doa. Nambah untaian doa kita. Silahkan. Apa itu bunyinya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang tidak berubah atau tidak yartad, tidak murtad, tidak hilang, tidak lepas, ya. Kemudian wanya iman, juga minta kenikmatan layan fat yang tidak pernah terputus. Minta kepada Allah supaya diberikan kenikmatan terus, ya, yang tidak pernah terputus. Yang terakhir ini kaitannya dengan bersama Nabi. Dan agar aku bisa menjadi murafaqata, pendamping Muhammadin. Jadi kita minta kepada Allah agar diizinkan bisa menjadi pendampingnya Nabi Muhammad fi a'la jannatil khuldi,
nanti di surga yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah. Hadis ini athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih, ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Albani menyatakan isnadnya hasan. Bisa diamalkan. Nah, Ibu wa azakumullah, hanya kepada Allah kita memohon segala sesuatu ya. Sebagaimana yang kita selalu nyatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ingin bersama Nabi di surga, ya mintalah kepada Allah yang menentukan segala kejadian, baik di jagat raya ini ataupun keadaan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sebab-sebab bisa bersama Nabi di surga. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengizinkan kita dan keluarga kita dengan asbab apapun juga bisa bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Tafadhol maskur. Tidak ada yang ditanyakan Ibu? Rahmatullah. Wah, Masya Allah udah. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Pernah dengar katanya kalau kita di surga umur kita jadi muda. Apa betul ya? Naam, antara 30 sampai 33 tahun. Ya. Masya Allah, banyak sih Bu. Nanti kalau kan kayaknya materi Ustaz Mudir ada itu sifatul jannah. Saya pernah lihat potongan videonya. Ini ada sifatul jannah gitu. Asik Bu kalau membicarakan sifatul jannah wa ahli ya. Jadi ada satu kitab sifatul jannah wa ahli wa sifatun nar wa ahli ya. Sifat surga dan calon penghuninya, dan sifat neraka juga calon penghuninya. Kayak apa? Itu kalau bicara surga ya kita seneng, tapi kalau bicara neraka ya kita takut banget gitu ya. Bagaimana minum kemudian minuman itu bisa meluluh lantakkan perut, itu kalau bicara neraka gitu, Masya Allah ya. Gambaran Ibu punya rumah, maaf bukan berarti ini. Kira-kira kafling Ibu berapa? Rumah yang Ibu tinggali. Kaflingnya berapa? Ya, kaflingnya lah, kafling rumahnya berapa? Ya? 134. Tadi saya kisahkan orang, tapi jangan sampai yang terakhir ya. Jangan sampai yang terakhir masuk surga. Kenapa? Berarti masuk neraka dulu. Karena itu. Karena yang masuk terakhir itu adalah yang terakhir keluar dari neraka. Jangan sampai. Kita pengennya ya yang di atasnya ya. Yang terakhir masuk surga saja kaflingnya 10 kali dunia. Jadi kalau kita sekarang punya kafling di Wisma Asri atau di mana Ibu tinggal, cuma katakanlah sampai 200 meter misalnya, nggak usah sedih. Gunakan kafling 200 meter itu untuk tempat kita menempuh, sebab bisa masuk surga. Syukur kalau bisa bersama Rasulullah, dan itu bisa insya Allah ya. Ada yang lain Ibu? Masya Allah. Ya monggo Mbak Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kan kita itu akan bersama dengan suami, dan yang pernah saya dengar akan bersama suami yang bertakwa gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah pertanyaannya, kalau misalnya wanita surga ini suaminya tidak di surga, bagaimana tuh Ustaz? Kok yo tekone kok yo kuwi to ya. Kok bukan materinya yang ditekon. Kan masih surga. Yang ditanyakan yang kembang-kembangnya. Oke, enggak apa-apa. Sekarang coba Mbak Eni jawab. Istrinya Nuh alaihissalam, istrinya Lut alaihissalam, tempatnya di surga atau neraka? Berarti Nuh dan Lut alaihissalam masuk surga tanpa istri. Padahal di hadis yang lain Rasul menyatakan di surga itu tidak ada yang lajang, tidak ada yang bujang, semua ada pasangannya. Apakah dengan masuknya Nabi Nuh, masuknya Nabi Lut dalam kondisi istrinya di neraka, apa kemudian Nabi Nuh dan Nabi Lut akan lajang di yang terus?
sudah menyatakan nggak ada yang lajang, nggak ada yang bujang, pasti ada pasangannya. Cuma jangan nanya, pasangannya kok nanya saya? Ibu rahmatullah ya. Pasti ada pasangannya ditunjukkan oleh Ibu rahmatullah. Sebaliknya Asia yang dikisahkan sampai kemudian didolimi oleh Fir'aun dan bala tentara ini sampai tidak ada satupun lubang di tubuh Asia kecuali mengeluarkan darah semua ya. Sampai kemudian dia berdoa kepada Allah, ayat yang ke-11 atau ke-12 itu saya lupa ya. Masya Allah, ya Allah bangunkan di surga, sampai begitu Asia. Nah pertanyaannya, Asia masuk surga kan? Fir'aun? Saya itu kadang jangan-jangan nanti tapi kan nggak boleh saja, nggak boleh memastikan karena tidak ada hujahnya. Tapi yang jelas, apakah Asia nanti istri masuk kemudian Asia tetap di surga? Enggak, berdasarkan Nabi pasti ada pasangannya. Cuma pasangannya siapa? Jangan nanya saya. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti. Kemudian kalau siapanya ya nggak tahu, tapi yang jelas pasti adalah penduduk-penduduk surga yang memang berasal dari dunia sama ya. Tapi bagaimana kalau pertanyaan yang paling menarik itu bagaimana kalau dia nikah 2 kali wanita itu? Ternyata dua-dua suaminya memang suami-suami soleh semuanya. Yang nggak tahu di sini pernah saya obrolin nggak? Misalkan yang pertama adalah seorang ustadz soleh ya, ustadz soleh ya, bukan ustadz gadungan ya, ustadz soleh ya, yang surga. Kemudian yang kedua ternyata dia nikah dengan masjid. Dia bukan ustadz karena memang dia tidak ngajar, dia cuma ngimamin aja, hafal Quran. Dia masuk surga juga. Ya. Kemudian meninggal dia, kemudian nikah lagi yang ketiga. Gitu aja udah kepancing loh. Masya Allah. Kemudian ya nggak apa-apa nikah lagi yang ketiga dengan marbot masjid. Tapi jangan rendahkan marbot ya. Marbot ini ternyata juga masuk surga. Suaminya dunia masuk surga semua. Siapakah suaminya wanita ini di surga? Apa suaminya 3? Ada hadisnya. Yang ada hadis itu suami istrinya banyak. Halo? Oh apa Mbak? Nggak terima? Oh nggak terima. Oh memang begitu dalilnya. Ibu, terus gimana jawabnya? Siapa suaminya wanita ini di surga? Naam, tadi pertanyaan Mbak. Yang paling bertakwa, yang paling akhlaknya terbaik di antara 3 itu. Karena derajatnya akan beda. Jangan kemudian dikejar. Bagaimana kalau ternyata 3-3-nya derajatnya sama semua? Lah bikin susah pertanyaannya. Pertanyaannya bikin susah itu namanya. Pasti ada keunggulan salah satu di antara mereka yang dipilihkan oleh Allah. Kisahnya ada nggak sih sebenarnya? Ada. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya yang pertama Abu Salamah. Halo ya, Abu Salamah sahabat Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Nabi juga pasti masuk surga. Dua-dua suaminya di dunia masuk surga semuanya. Terus suaminya siapa? Ummu Salamah. Ya Rasulullah. Karena tentu yang paling soleh di antara 2 mereka adalah. Terus apa kemudian Abu Salamah jadi nggak punya pasangan? Ya entar dulu pertanyaan itu akan dipasangkan dengan siapa? Cukup ya Bu ya? Alhamdulillah mudah. Apalagi masih ngejar lagi nih. Terkait dengan anak yatim Ustaz. Ya. Saya pernah dengar kalau anak yatim yang berhak disantuni itu sebelum dia akil balik, itu bagaimana Ustaz? Ya.
Saya belum pernah secara secara matan hadisnya belum pernah dengar seperti itu. Karena keumuman anak yatim. Mungkin barangkali nyandar kepada kalimat anak. Kalau anak itu berarti konotasinya masih belum belum dewasa gitu loh ya. Tapi kalau melihat secara umum tidak kaitannya dengan anak yatim, tapi anak laki-laki secara umum ya, bukan anak yatim. Anak laki-laki itu dia lepas dari tanggung jawab orang tuanya sebenarnya kalau dia sudah balik. Jadi kalau anak laki-laki itu sudah balik, orang tua itu bisa sebenarnya melepas. Hanya saja kebiasaan urf namanya, budaya kita, kalau anak itu istilahnya belum mentas, belum mentas? Mentas itu apakah keluarga, apakah dia kerja, tetap orang tuanya memperhatikan. Itu namanya perbuatan baik, tambahan namanya. Tapi secara syar'i ketika anak laki-laki itu sudah dewasa, sudah balik, maka sebenarnya orang tua boleh melepas. Nggak menyantuni dia juga nggak apa-apa. Itu secara umum. Tapi tentu kebiasaan kita nggak begitulah, ya nunggu dia mentas lagi. Bahkan kadang mentas saja, wes duwe anak yo sik disantuni juga. Nah anakku, gitu lah ya, anakku gitu lah. Nah kembali kepada pertanyaan Mbak Erni, anak yatim tentu urfnya kembali. Bagaimana kebiasaan kita? Kalau kebiasaan kita, misalkan menyatakan kenyataannya kebiasaan kita, anak itu sebenarnya sudah dewasa. Tapi dia belum kerja, dia belum dapat penghasilan, maka tetap kebiasaan lingkungan tetap memperhatikan dia. Itu nggak apa-apa, itu tambahan kebaikan juga. Bukan berarti kemudian kita masa bodoh, ya kasihan lah ya. Bentuk kita misalkan memberikan info, ini loh ada lowongan kerjaan, itu kan memperhatikan juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara matan saya belum pernah mendapatkan bahwa anak itu harus dilepas kalau sudah akil balik, kayaknya belum pernah. Ini mungkin ke bawah-bawah dengan kalimat anak saja kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, warahmatullah, tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita untuk mengeluarkan air mata berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.